membayangkan sebuah bangsa yang tubuh manusianya menjulang seperti menara, otot mereka sekeras batu, suara mereka mampu mengguncang lembah. Mereka bukan hanya hidup di gurun, mereka menguasainya. Di bawah matahari yang membakar, kaum raksasa ini membangun kota yang pilar-pilarnya menembus langit. Mereka menamainya Iram, surga palsu yang katanya menandingi Firdaus. Dan di singgasananya duduk seorang raja yang berkata, "Kalau Tuhan punya surga, aku pun mampu menciptakannya." Namun di balik kemegahan itu, ada sesuatu yang retak. Langit yang dulu biru mendadak membisu. Tanah yang subur berubah menjadi debu. Dan pada suatu hari, ketika mereka menengadahkan tangan menunggu rahmat, justru awan hitam pekat datang perlahan, membawa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan manusia manapun. Inilah kisah kejatuhan bangsa paling sombong yang pernah menantang langit kaum D, sebuah peringatan dari masa purba yang masih berdengung sampai hari ini. Jika siap menyelami kisah menggetarkan ini, mari kita mulai. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Setelah gelombang besar yang menelan dunia perlahan surut, bumi kembali menampakkan wajahnya. Air yang dahulu meninggi hingga menutupi puncak gunung mulai mereda, meninggalkan lembah-lembah yang lembab dan kosong. Langit berubah pucat, seakan masih menyimpan luka dari dahsyatnya murka yang baru saja berlalu. Tanah yang tadinya tertutup air, kini mengering kembali, mengeluarkan aroma tanah basah yang menjadi tanda dimulainya kehidupan baru. Semua yang tersisa dari masa silam hanyalah puing-puing pepohonan dan beta-beta besar yang terseret gelombang. Dunia seperti lembaran kosong yang siap ditulis lagi dari awal. Di atas tanah baru yang sunyi itu, bahtera besar Nabi Nuh alaihi salam berhenti di atas punggung gunung Judi. Pintu pintannya dibuka dan keluarga Nabi Nuh melangkah keluar dengan hati bergetar, menyaksikan dunia yang telah berubah. Mereka adalah satu-satunya manusia yang selamat, dan di pundak mereka terletak harapan untuk memulai kembali kehidupan umat manusia. Hewan-hewan yang turut serta dalam bahtera berhamburan keluar, bebas untuk mengisi padang rumput dan hutan-hutan baru. Namun bagi manusia, perjalanan baru saja dimulai. Mereka memandang hamparan luas yang tak lagi sama, menandakan babak baru dalam sejarah manusia. Keluarga Nabi Nuh terdiri dari 3 putra, Sam, Ham, dan Yafits. Ketiganya membawa karakter dan takdir berbeda, masing-masing menjadi pucuk dari garis keturunan besar yang kelak membentuk bangsa-bangsa dunia. Di masa awal setelah banjir, mereka hidup dalam satu wilayah dan mengelola lahan yang masih basah. Mereka bercocok tanam, menumbuhkan tanaman baru di tanah yang subur bekas endapan air bah. Setiap langkah mereka penuh kehati-hatian, namun juga penuh keyakinan bahwa bumi akan kembali dipenuhi kehidupan seperti sebelum kehancuran terjadi. Seiring berjalannya waktu, tanah-tanah baru mulai subur, rumput tumbuh kembali, sungai yang terbentuk setelah banjir mengalir jernih, dan hewan-hewan berkembang biak memenuhi rimba. Kehidupan perlahan-lahan menemukan ritmenya. Di tengah ketenangan itu, Nabi Nuh membimbing keluarganya untuk tetap bersyukur dan menjauhi kesombongan umat terdahulu. Ia memberikan nasihat agar mereka tidak melupakan bahwa segala kekuatan dan keselamatan datang hanya dari Allah. Kata-kata itu menjadi pondasi spiritual bagi keturunannya yang kelak menyebar ke seluruh penjuru bumi. Namun sebagaimana sifat manusia yang beragam, masing-masing keturunan membawa ciri khas dan kecenderungan yang berbeda. Yafits, putra bungsu, dikenal sebagai sosok yang tekun dan suka bepergian. Dari keturunannya, kelak lahir bangsa-bangsa yang mendiami wilayah-wilayah utara yang dingin. Sementara Ham, putra tengah, menetap di wilayah selatan yang panas, melahirkan bangsa yang kuat secara fisik dan terbiasa menghadapi terik matahari. Adapun Sem, putra sulung yang dikenal lembut hati dan bijaksana, menjadi akar dari bangsa-bangsa besar di wilayah timur, termasuk bangsa Arab dan Ibrani. Di masa depan, dari garis keturunan Sam, akan muncul bangsa perkasa yang kekuatannya begitu besar hingga mengguncang zaman. Di lembah-lembah yang masih basah bekas banjir besar, keluarga Nabi Nuh
perlahan memperluas wilayah mereka. Rumah-rumah sederhana dari tanah liat dan kayu mulai berdiri, menandai permulaan sebuah peradaban baru. Dari sinilah manusia kembali membangun dunia setelah kehancuran total. Mereka bekerja keras untuk bertahan hidup, sambil membawa ingatan pahit tentang kaum-kaum durhaka yang dibinasakan sebelumnya. Setiap kali langit mendung, mereka teringat azab besar yang pernah menghantam dunia. Namun mereka juga tahu, selama mereka hidup dalam ketaatan, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Episode pertama ini menjadi pondasi bagi kisah besar yang akan mengikuti. Dari tanah yang baru bangkit inilah keturunan baru manusia lahir, berkembang, dan menyebar. Namun di balik harapan yang lahir setelah banjir, tersimpan juga bani-bani, sifat manusia yang suatu hari akan kembali diuji oleh waktu. Di antara garis keturunan itu, akan muncul kaum besar yang kekuatannya luar biasa, kaum yang tubuhnya menjulang tinggi, namun hatinya perlahan tenggelam dalam kesombongan. Dan dari sinilah benih kisah kaum D mulai tertanam. Setelah kehidupan kembali berjalan di bumi pasca banjir besar, ketiga putra Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafits mulai menapaki peran besar mereka dalam membentuk keturunan manusia. Masing-masing dari mereka membawa sifat, watak, dan kecenderungan yang berbeda. Setiap langkah yang mereka ambil menjadi fondasi bagi bangsa-bangsa besar yang kelak mengisi bumi. Meski mereka tumbuh dalam lingkungan yang sama, arah hidup mereka perlahan terpecah, mengikuti jalan takdir yang telah ditentukan. Yafits, putra bungsu, dikenal suka menjelajah dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia lebih sering terlihat mengamati arah angin, memperhatikan perubahan cuaca, dan mempelajari tanda-tanda alam. Dorongan untuk pergi lebih jauh membawa dirinya dan keturunannya melintasi daerah-daerah yang dingin dan jauh di utara. Dalam berbagai riwayat, keturunan Yafits disebut sebagai cikal bakal bangsa yang tinggal di wilayah beriklim dingin, bercahaya kulitnya, dan hidup di sekitar pegunungan luas. Banyak pula yang mengaitkan garis keturunannya dengan kelompok misterius yang disebut hidup di balik pegunungan tempat Yakjuj dan Makjuj berada. Sebuah kaum yang hanya disebutkan melalui gambaran samar dalam kitab-kitab tafsir. Berbeda dari Yafits, Ham, sang putra tengah memiliki kecenderungan kuat terhadap daerah-daerah hangat dan beriklim panas. Keturunannya meluas ke tanah-tanah selatan yang keras, wilayah yang kini dikenal sebagai Afrika dan sekitarnya. Mereka hidup dalam suhu tinggi, udara kering, dan tantangan alam yang berbeda. Dari mereka lahir bangsa dengan fisik yang kuat, tangguh, dan terbiasa menghadapi panasnya matahari. Dalam perjalanan sejarah, keturunan Ham melahirkan beberapa suku besar yang kelak memainkan peran penting di berbagai wilayah tanah selatan. Mereka dikenal ulet, mampu berdiri teguh di tengah kerasnya kehidupan, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan alam. Namun pusat dari kisah ini berada pada Sam, putra tertua Nabi Nuh. Ia dikenal sebagai sosok yang berwibawa, penuh kebijaksanaan, dan membawa ketenangan hati bagi keluarganya. Sam dan keturunannya menetap di wilayah timur tengah yang subur, tempat pegunungan bertemu gurun dan sungai-sungai besar mengalir tenang. Dari garis keturunannya lahir bangsa yang kelak membawa perubahan besar bagi dunia. Bangsa Arab, bangsa Ibrani, dan banyak kabilah besar lainnya tumbuh dari akar keluarga Sam. Mereka membangun masyarakat, memulai perdagangan, dan menjadi pusat peradaban yang menghubungkan banyak wilayah. Dari garis inilah pula para nabi besar muncul, membawa risalah dan ajaran yang kelak mengubah arah sejarah manusia. Di antara keturunan Sam, terdapat satu garis tertentu yang kelak menjadi pusat cerita kita. Keturunan Ad bin As bin Aram bin Iram bin Sam bin Nuh. Dalam garis darah inilah bersarang benih sebuah kaum besar yang akan mengguncang peradaban. Kaum yang memiliki fisik luar biasa, kekuatan yang belum pernah disaksikan umat manusia sebelumnya, dan kemampuan untuk membangun kota-kota besar yang menjulang tinggi. Namun bersamaan dengan kekuatan itu, lahir pula benih kesombongan yang perlahan merayap ke dalam hati keturunan mereka. Seiring berjalannya generasi, keturunan Sam berkembang pesat. Mereka menyebar ke lembah-lembah, menguasai dataran luas,
dan mendirikan permukiman-permukiman baru. Namun, di antara semua keturunan itu, satu kelompok tertentu mulai menarik perhatian. Mereka tinggal di wilayah Al-Ahqaf, daerah berpasir di antara Yaman dan Oman. Di sanalah keturunan Ad mulai tumbuh, membangun kekuatan, dan menyiapkan panggung bagi kisah besar yang akan terjadi. Kaum inilah yang kelak dikenal sebagai kaum D, bangsa raksasa yang tubuhnya menjulang seperti menara, tetapi runtuh dalam sekejap ketika kesombongan mereka mencapai puncaknya. Dengan demikian, episode ini menutup gambaran besar tentang bagaimana keturunan Nabi Nuh menyebar dan memenuhi bumi. Dari 3 garis keturunan inilah sejarah manusia terbentang kembali setelah banjir besar. Namun dari satu garis tertentu, garis keturunan Sam, kita akan menyaksikan sebuah perjalanan besar yang berakhir bukan dengan kejayaan, tetapi dengan kehancuran akibat kesombongan. Dan disinilah kisah kaum D mulai memasuki panggung sejarah. Seiring bergulirnya generasi dari keturunan Sam bin Nuh, beberapa keluarga mulai bergerak menuju wilayah selatan semenanjung Arab. Daerah itu luas, tandus, tetapi menyimpan lembah-lembah yang subur di antara bukit pasir. Di salah satu wilayah itulah, tepatnya di Al-Ahqaf, sebuah hamparan gurun panjang yang memisahkan antara Oman dan Yaman, lahir sebuah kaum yang kelak dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki kekuatan luar biasa. Kaum D, mereka bukan bangsa biasa. Cara mereka berjalan, membangun, dan memandang dunia berbeda dari suku-suku lain yang hidup sezaman. Keturunan Ad bin As, bin Aram, bin Iram, bin Sam, bin Nuh tumbuh dengan ciri fisik yang mengagumkan. Dalam riwayat sejarah dan tafsir, kaum ini digambarkan memiliki tubuh tinggi menjulang, kuat, dan tahan terhadap panas gurun yang mematikan. Di tengah padang pasir, hembusan angin kering dapat menumbangkan manusia lemah. Namun bagi kaum D, angin gurun tidak lebih dari hembusan lembut. Mereka melangkah kokoh di atas pasir yang bergulung, seakan bumi pun tunduk di bawah kaki mereka. Setiap generasi lahir dengan kekuatan fisik yang semakin besar, membuat mereka dipercaya sebagai bangsa terkuat yang pernah menghuni kawasan itu. Al-Ahqaf sendiri menjadi rumah alami yang membentuk karakter mereka. Ahqaf berarti bukit-bukit pasir yang tinggi, membentang sejauh mata memandang. Di balik gurun yang tampak gersang itu, terdapat lembah-lembah yang dilindungi bukit pasir, menyimpan mata air yang mengalir senyap. Tanahnya subur, dikelilingi pepohonan kurma dan tanaman hijau yang tumbuh berkelompok. Disinilah kaum D mulai mendirikan permukiman pertama mereka. Rumah-rumah dari batu dan tanah liat dibangun menempel pada dinding bukit, sementara lembah mereka ubah menjadi kebun yang luas. Pada masa awal, mereka hidup makmur, sederhana, dan bersyukur. Namun karakter fisik yang terlalu kuat seringkali membawa rasa superioritas. Kaum D melihat kekuatan mereka sebagai anugerah besar, tetapi perlahan anugerah itu berubah menjadi alasan untuk menilai diri lebih tinggi dari yang lain. Mereka mulai meyakini bahwa tidak ada bangsa lain yang mampu menandingi ketangguhan mereka. Tubuh-tubuh yang menjulang tinggi, seperti menara dan otot-otot yang seperti diukir dari batu, membuat generasi muda mereka tumbuh dengan rasa percaya diri yang amat besar. Di masa berikutnya, kekuatan fisik mereka berkembang seiring dengan kemampuan membangun. Mereka bukan sekadar penghuni gurun, mereka adalah pemahat alam. Kaum D memahat gunung-gunung batu, mengukir dinding-dinding lembah, dan membangun rama-rama berfondasi kuat yang tahan dari badai gurun. Di beberapa lembah, mereka mendirikan pilar-pilar tinggi sebagai simbol kejayaan. Pilar-pilar itu menjulang ke langit, menunjukkan bahwa mereka bukan bangsa yang hanya bertahan hidup, tetapi bangsa yang menciptakan peradaban. Namun di balik kemajuan itu, benih kesombongan mulai tumbuh. Mereka melihat diri sebagai bangsa pilihan, bangsa yang tidak mungkin tertandingi. Persepsi itu membuat mereka perlahan menjauh dari nilai-nilai ketaatan yang diwariskan dari leluhur mereka. Cerita tentang banjir besar di zaman Nuh mulai terdengar seperti legenda lama yang tidak lagi menakutkan. Mereka yakin dengan kekuatan yang mereka miliki, tidak ada kekuatan yang mampu memusnahkan mereka seperti umat terdahulu. Lembah-lembah subur dan bangunan megah membuat mereka merasa aman dari segala ancaman. Kaum
lalu berkembang menjadi bangsa besar. Mereka menjadi pusat perdagangan wilayah selatan, sekaligus simbol kejayaan bagi suku-suku lain. Namun ketika kemegahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kesyukuran perlahan memudar. Mereka mulai menganggap semua pencapaian itu semata hasil kekuatan mereka sendiri. Inilah titik awal di mana kejayaan bangsa ini bergeser menuju kesombongan yang berbahaya. Dengan lahirnya kaum raksasa di Al-Ahqaf, panggung sejarah perlahan mulai berubah. Mereka bukan hanya bangsa kuat, tetapi bangsa yang akan menghadapi ujian terbesar. Pada masa inilah, kisah Nabi Hud alaihissalam mulai ditakdirkan. Namun sebelum itu, kita akan melihat bagaimana kejayaan kaum di berkembang dan bagaimana ambisi mereka akhirnya melampaui batas. Namun satu hal sudah jelas, benih kesombongan telah tertanam, dan ia menunggu saatnya tumbuh menjadi badai kehancuran. Setelah menetap dan berkembang di Al-Ahqaf, kaum D memasuki masa kejayaan yang tak tertandingi. Generasi demi generasi lahir dengan kekuatan fisik dan ketangguhan luar biasa. Rumah-rumah mereka berubah dari bangunan tanah sederhana menjadi struktur batu besar yang menempel di lereng bukit. Mereka menggali lembah, membelah batu, dan menciptakan tempat tinggal yang kuat menahan panas dan angin gurun. Kehidupan mereka makmur, mata air mengalir, kebun kurma tumbuh subur, dan ternak berkembang biak dalam jumlah besar. Dari kejauhan, wilayah kaum D tampak seperti oasis raksasa di tengah gurun tandus. Namun semakin besar sebuah peradaban, seringkali semakin besar pula celah kesombongan yang masuk. Kejayaan kaum D perlahan melahirkan rasa percaya diri yang berlebihan. Mereka tidak lagi memandang kesuksesan sebagai karunia, tetapi sebagai buah kekuatan sendiri. Generasi muda tumbuh dengan keyakinan bahwa tidak ada bangsa lain yang mampu menandingi mereka. Tubuh yang menjulang, suara yang menggelegar, serta kemampuan mereka membangun pilar-pilar batu tinggi membuat mereka merasa istimewa di antara manusia lainnya. Di pasar-pasar mereka, orang-orang sering berbicara tentang ketangguhan bangsa D. Mereka bangga dapat mengangkat balok batu sebesar tubuh manusia biasa hanya dengan satu tangan. Para prajuritnya dikenal mampu berlari di gurun sejauh 3 hari tanpa kelelahan. Sementara para pemahat batu dapat menyelesaikan pahatan gunung hanya dalam beberapa pekan. Kekaguman itu lama-lama berubah menjadi pujian berlebihan, dan dari pujian itu tumbuhlah kebanggaan yang perlahan menggantikan kerendahan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai leluhur yang mengajarkan syukur dan kesederhanaan mulai memudar. Kisah tentang banjir besar yang menghancurkan umat terdahulu hanya dianggap dongeng masa lampau yang tidak lagi relevan. Mereka mulai berkata, "Kami adalah bangsa terkuat di muka bumi, tidak ada yang mampu menjatuhkan kami." Kalimat ini terus bergaung dari mulut para pemimpin hingga rakyat biasa, membentuk mentalitas bahwa kekuatan mereka adalah jaminan untuk selamanya. Puncak kesombongan itu terlihat dalam cara mereka memperlakukan suku-suku kecil di sekitar Al-Ahqaf. Kaum D mulai menggunakan kekuatan mereka untuk menindas kelompok lemah. Mereka mengambil hak air, menguasai padang rumput, dan memaksa suku-suku lain tunduk kepada mereka. Apa yang dulu dibangun atas dasar persatuan dan kerja keras, kini berdiri di atas ketidakadilan. Tirani tumbuh pelan, namun pasti, di antara pilar-pilar tinggi yang mereka bangun. Kehidupan yang makmur membuat sebagian dari mereka lupa bahwa segala karunia bisa hilang dalam sekejap. Mereka menikmati pesta-pesta besar di lembah, memahat patang-patang sebagai lambang kekuatan, dan membangun bangunan yang menjulang tinggi seolah menantang langit. Mereka meyakini bahwa alam tunduk sepenuhnya kepada mereka. Tak ada badai yang cukup kuat, tak ada kekeringan yang mampu mengusir mereka dari wilayah subur itu. Di saat kejayaan mencapai puncaknya, kaum D mulai menilai diri mereka sebagai bangsa pilihan yang tidak akan tersentuh bahaya apapun. Mereka semakin jauh dari ajaran nenek moyang tentang ketaatan kepada Allah. Kesombongan itu menyusup perlahan ke dalam hati setiap individu, membuat mereka semakin yakin bahwa kekuatan fisik adalah segalanya. Inilah masa yang menjadi titik balik. Ketika peradaban merasa paling kuat, justru saat itu retakan paling besar muncul. Kaum D tidak menyadari
bahwa apa yang mereka bangun tanpa rasa syukur dan tanpa keadilan hanyalah menara yang rapuh. Kejayaan mereka seperti pilar-pilar tinggi yang berdiri megah, terlihat kokoh dari luar, tetapi perlahan keropos dari dalam. Dan inilah awal dari petaka besar yang akan menimpa mereka. Karena setiap bangsa yang diselimuti kesombongan selalu mendekati saat kehancurannya sendiri. Di tengah kemegahan kaum De yang semakin menjulang, muncul seorang tokoh yang kelak menjadi simbol puncak keangkuhan mereka, Shaddad bin Ad. Ia lahir dari garis keturunan yang kuat, keturunan para pemimpin yang terbiasa memerintah, menaklukkan, dan membangun. Sejak kecil Shaddad telah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan ambisi luar biasa. Tubuhnya tinggi, melampaui para pemuda seusianya, dan kekuatannya membuat banyak orang menjulukinya sebagai manusia yang diciptakan dari batu. Namun lebih dari itu, hatinya penuh dengan api ambisi yang tak pernah padam. Ketika Shaddad tumbuh dewasa, ia mulai memimpin pasukan kaum De dalam ekspansi besar-besaran. Ia menaklukkan lembah-lembah selatan, menguasai wilayah dari Hadramaut hingga Syam, memaksa suku-suku lain tunduk di bawah benderanya. Di masa kejayaannya, ia memerintah atas 1000 kabilah De, jumlah yang tidak pernah dicapai pemimpin manapun sebelumnya. Kaumnya memujanya seperti raja segala raja. Ia dianggap bukan hanya pemimpin, tetapi juga simbol kekuatan yang pantas disembah. Namun, pujian dan kekuasaan yang begitu besar perlahan menutup mata Shaddad dari kenyataan bahwa ia hanyalah seorang manusia. Hatinya mulai dipenuhi kesombongan. Setiap kemenangan membuatnya semakin percaya bahwa ia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Ia melihat kekuatan sebagai miliknya sendiri, bukan karunia. Ia memandang tanah, langit, dan segala yang ada di dalamnya sebagai wilayah kekuasaannya yang mutlak. Pada suatu hari, Shaddad mendengar para nabi dan ulama berbicara tentang surga, tempat penuh kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Mereka menggambarkan temen-temen hijau, sungai-sungai yang mengalir, istana-istana yang berkilauan, dan pintu-pintu yang dijaga malaikat. Mendengar itu, Shaddad tertawa menghina. Jika benar ada surga di langit, katanya, maka aku akan membangunnya di bumi. Aku tidak perlu menunggu karunia Tuhan untuk memiliki tempat seperti itu. Pernyataan itu mengguncang banyak orang, tetapi para penjilat di sekelilingnya menyambutnya baktitah ilahi. Shaddad pun mengumumkan proyek terbesar dalam sejarah kaum De, pembangunan Iram Deze, Al-Imd, kota bertiang tinggi yang akan menandingi surga. Ia memerintahkan ribuan arsitek, pemahat, dan pekerja untuk bekerja tanpa henti. Batu putih diangkut dari gunung jauh, emas dan perak dilebur menjadi ukiran. Pilar-pilar raksasa dibangun untuk menembus awan, sementara sungai-sungai buatan dialirkan di tengah kota. Setiap hari, ratusan pekerja jatuh kelelahan. Banyak yang mati, namun Shaddad tidak peduli. Surga, katanya, tidak dibangun tanpa pengorbanan. Para prajurit memaksa rakyat bekerja, cambuk diayunkan, hingga darah bercampur pasir. Kaum De semakin larut dalam kemegahan yang mereka bangun. Mereka merasa sedang membuat sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Kota itu, menurut mereka, akan membuat dunia tunduk atas nama Shaddad. Di tengah kemegahan yang semakin nyata, Shaddad berdiri di atas sebuah balkon batu zamrud yang menjadi permata singgasananya. Dari sana ia memandang kota Iram yang sedang dibangun. Pilar-pilar menjulang seperti akar cahaya yang merobek langit. Taman-taman hijau tumbuh di tanah tandus melalui saluran air rahasia yang dirancang khusus. Di momen itu, Shaddad merasa bahwa ia telah mencapai derajat yang hanya dimiliki dewa-dewa. Ia lalu berkata dengan sombong, "Aku pun mampu mencipta." Kalimat ini bergema di antara lembah dan gunung sekitarnya. Dan sejak hari itulah, kesombongan kaum De mencapai puncaknya, puncak yang akan menjadi awal kejatuhan mereka. Pada ujung kejayaan yang teramat tinggi, sejarah selalu menunjukkan tanda-tanda retakan. Untuk kaum De, retakan itu dimulai ketika satu sosok dari keturunan suci muncul membawa peringatan. Sebentar lagi panggung akan memperkenalkan orang yang berani menantang raja paling angkuh, Nabi Hud alaihissalam. Pembangunan kota Iram Deze, Al-Imd,
menjadi peristiwa terbesar dalam sejarah kaum. Di kota itu bukan sekadar proyek ambisius. Ia adalah simbol kesombongan Shaddad yang ingin menandingi surga. Di tengah gurun tandus yang membentang sejauh mata memandang, Shaddad membayangkan sebuah kota hijau dengan pilar-pilar menjulang. Air mengalir di antara istana dan taman-taman luas yang menantang panas padang pasir. Ia tidak puas hanya menjadi raja. Ia ingin diingat sebagai pencipta dunia baru. Untuk mewujudkan rencananya, Shaddad mengerahkan kekuatan kaum D secara penuh. Ia memerintahkan ribuan pemahat batu untuk meninggalkan rumah mereka dan bekerja melam di bawah panas terik. Gunung-gunung jauh dipahat untuk mengambil batu putih terbaik yang akan menjadi fondasi kota. Unta-unta yang kuat ditugaskan mengangkut batu-batu raksasa melewati gurun, meninggalkan jejak panjang yang mengarah ke Al-Kahf. Di setiap jalur, suara cambuk dan teriakan penjaga terdengar seperti musik yang mengiringi pembangunan besar itu. Di pusat lembah, para tukang ukir bekerja tanpa henti memahat batu menjadi tiongciang setinggi menara. Pilar-pilar itu, menurut perintah Shaddad, harus menjulang begitu tinggi hingga terlihat dari seluruh penjuru gurun. Ia ingin siapapun yang melintasi padang pasir mengetahui bahwa di balik bukit pasir ada kota raksasa yang tidak pernah ada tandingannya di bumi. Dari pagi hingga malam, para pemahat bekerja hingga tangan mereka penuh retakan dan darah. Namun setiap tetes keringat dan luka itu hanya dianggap sebagai sesajen bagi ambisi sang raja. Tak hanya batu yang digunakan, Shaddad memerintahkan emas dan perak dilebur untuk menghiasi gerbang kota. Di bengkel-bengkel besar yang dibangun khusus, para pandai logam bekerja mencetak ukiran berbentuk matahari, bintang, dan simbol-simbol yang dianggap sakral oleh kaum. Di gerbang utama, Shaddad memerintahkan dipasang sebuah lengkungan raksasa berlapis emas yang memantulkan cahaya matahari, membuat siapapun yang melihatnya terpesona sekaligus takut. Sementara itu, ribuan pekerja lain mengeruk tanah untuk membuat saluran air bawah tanah. Mereka menggali lorong-lorong panjang dari sumber mata air yang jauh agar air dapat mengalir ke tengah kota. Dengan begitu, taman hijau dapat tumbuh di tanah tandus, memberi ilusi bahwa Iram adalah surga yang hidup di padang pasir. Suara aliran air yang mengalir melalui saluran rahasia menjadi nyanyian pelipur bagi malam melam para pekerja. Meski tubuh mereka lelah dan hati mereka dihimpit rasa takut, namun di balik kemegahan yang dibangun, penderitaan rakyat semakin parah. Banyak pekerja yang jatuh kelelahan dan mati di tempat. Para prajurit hanya menyeret tubuh mereka ke tepi lembah dan menggantinya dengan pekerja baru. Tidak ada belas kasihan, karena dalam pikiran Shaddad, manusia hanyalah batu yang digunakan untuk membangun kejayaan. Surga, katanya, tidak bisa dibangun tanpa pengorbanan. Dan pengorbanan itu jatuh kepada rakyat kecil yang tak berdaya. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa henti, akhirnya Iram Dize, berdiri tegak. Pilar-pilarnya menembus awan, teman-temannya hijau bagaikan oasis besar. Dan istana Shaddad berkilau oleh batu zamrud dan safir. Kota itu tampak begitu indah dari kejauhan, bercahaya di bawah sinar matahari selatan, seperti permata di tengah hamparan pasir. Pada hari pembukaan kota, Shaddad berdiri di balkon tertinggi istananya. Ia memandang hasil karyanya dengan senyum puas. Di hadapannya terbentang surga palsu yang ia bangun dengan tangan manusia, dan ia pun berkata dengan lantang, "Tidak ada yang seperti ini di bumi maupun di langit." Namun, pada saat itulah, tanpa ia sadari, langit yang tampak tenang mulai menyimpan rahasia. Awan perlahan terbentuk jauh di ufuk, seakan membawa pesan bahwa kejayaan sebesar apapun tidak akan bertahan jika dibangun atas kesombongan dan air mata. Dan dari ufuk yang sama itulah, kisah seorang nabi akan segera memasuki panggung sejarah. Ketika pembangunan Iram Dize, akhirnya selesai, kaum bersorak menyambut kota megah yang mereka anggap sebagai bukti kejayaan mereka. Pilar-pilar menjulang tinggi, taman-taman hijau tumbuh subur di tanah tandus, dan sungai buatan mengalir tenang melintasi istana. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti kilauan permata di tengah lautan gurun. Namun, di balik kemegahan itu, ada cerita gelap
yang nyaris tidak terdengar. Tangisan para pekerja yang mati kelelahan, darah yang meresap ke pasir, dan doa-doa lirih yang tenggelam dalam dentuman tambur kemenangan. Shaddad berdiri di singgasananya yang terbuat dari batu zamrud dan safir. Dari ketinggian itu, ia memandang kota Iram dengan hati penuh kebanggaan. Ia menyebutnya surga di bumi, tempat yang ia bangun tanpa memohon pada Tuhan manapun. Baginya, Iram adalah bukti bahwa manusia bisa mencapai apa saja dengan kekuatan sendiri. Tidak ada rasa syukur, tidak ada doa, yang ada hanya tawa angkuh dan keyakinan bahwa dirinya setara dengan para dewa yang disembah bangsa-bangsa kuno. Di pusat kota, berdiri kuil besar tempat kaum D menyembah berhala-berhala mereka. 3 patung raksasa mendominasi halaman kuil, Syamat, Syamut, dan Huran. Masing-masing dihiasi ukiran besar dan logam berkilau. Patung-patung itu melambangkan kekuatan, keberanian, dan keberuntungan, 3 hal yang dianggap sebagai pilar kejayaan kaum D. Para imam kuil menghias berhala dengan minyak wangi dan dupa setiap hari. Asap putih membumbung tinggi, menutupi langit, dan membuat kota itu tampak seperti hidup di atas awan. Kaum didatang berbondong-bondong untuk berlutut di depan berhala-berhala itu. Mereka membawa persembahan berupa kurban, kain-kain mewah, dan emas. Mereka percaya bahwa dewa-dewa itu memberikan mereka kekuatan, melindungi kota, dan menjaga kemakmuran mereka. Tidak ada yang mengingat ajaran leluhur tentang keesaan Tuhan. Bahkan, kisah banjir besar yang pernah menenggelamkan dunia mulai dianggap dongeng yang sudah kehilangan makna. Dalam pikiran mereka, tidak ada kekuatan di langit yang bisa mengancam bangsa sebesar kaum D. Di balik pesta dan ritual megah itu, rakyat kecil semakin terpuruk. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah demi mempertahankan kota yang tampak abadi itu. Setiap malam terdengar tangisan pelan para perempuan yang kehilangan suami atau anak laki-laki dalam proyek pembangunan. Tetapi suara itu tenggelam dalam gemuruh musik dan sorakan pesta di istana. Para bangsawan sibuk mengadakan jamuan, memamerkan kekayaan, dan membicarakan pembangunan menara baru untuk memperindah kota. Mereka menganggap semua kemegahan ini sebagai hak mereka, bukan sebagai cobaan. Keangkuhan itu bukan hanya dimiliki Shaddad, tetapi sudah meresap ke seluruh lapisan masyarakat. Anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa bangsa D adalah bangsa paling kuat yang tidak akan pernah jatuh. Para pemuda memahat otot mereka dengan kerja keras semata untuk membuktikan bahwa mereka pantas disebut keturunan raksasa. Sementara para perempuan menenun kain berkilauan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang tidak dapat melihat, mendengar, atau merasakan. Namun semakin tinggi pilar-pilar Iram berdiri, semakin jauh hati kaum D dari langit yang sebenarnya. Mereka sibuk memuja karya tangan sendiri, sibuk mengejar kekuasaan dan kemewahan, dan lupa bahwa setiap nikmat bisa hilang kapan saja. Kota itu, meski tampak seperti surga, berdiri di atas fondasi yang rapuh, fondasi kesombongan dan air mata manusia. Pada masa inilah langit mulai mencatat kesalahan mereka, bukan dalam bentuk petir atau gempa, tetapi dalam diam yang panjang. Sebuah diam yang menjadi tanda bahwa Tuhan sedang menunggu saat yang tepat untuk mengirim seorang utusan, tidak untuk meruntuhkan kota itu dengan seketika, tetapi untuk memberikan kesempatan terakhir bagi kaum D agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan utusan itu akan lahir dari garis keturunan suci seseorang yang akan datang bukan untuk merusak, tetapi untuk mengingatkan. Di balik hijau taman dan indah pilar Iram, sebuah kisah baru sudah menunggu. Kisah seorang nabi yang akan berdiri sendirian, menantang kota yang dibangun di atas kesombongan. Di tengah gurun selatan yang panas dan lembab, ada sebuah wilayah yang berbeda dari Olakov yang keras. Tempat itu bernama Hadramaut, sebuah lembah subur dengan pepohonan kurma yang berbuah lebat dan mata air yang menyembul dari sela batu. Disinilah seorang bayi lahir dari keluarga yang terhormat, membawa garis keturunan panjang yang bersambung hingga Nabi Nuh. Bayi itu kelak dikenal dengan nama Hud alaihi salam, orang yang akan berdiri di hadapan kaum D ketika mereka mencapai puncak kesombongan. Ed bin Abdullah bin Rabah bin Khulud bin Ad
bin As, bin Aram, bin Iram, bin Sam, bin Nuh. Lahir di tengah lingkungan yang penuh kedamaian. Ayah dan ibunya membesarkannya dengan nilai-nilai ketakwaan, kejujuran, dan kehormatan. Dari kecil AWD sudah dikenal sebagai anak yang lembut dalam tutur kata dan bijaksana dalam bersikap. Ia tidak tumbuh dengan kesombongan seperti banyak pemuda kaum D, meskipun ia sendiri berasal dari garis keturunan yang sama dengan mereka. Hud tumbuh dengan hati yang bersih, selalu merenungkan ciptaan Tuhan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Seiring berjalannya waktu, Ehude tumbuh menjadi seorang pemuda yang disegani. Ia tidak memiliki tubuh raksasa seperti sebagian besar kaum D, tetapi ketegasan sikap dan kelembutan hatinya membuat orang-orang hormat kepadanya. Ia sering membantu warga Hadramaut memecahkan masalah, memberikan nasihat, dan menjadi penengah ketika terjadi perselisihan. Orang-orang melihatnya sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga tulus dalam setiap tindakan. Namun di balik kedamaian itu, Hedi melihat sesuatu yang mengusik hatinya. Setiap kali ia bepergian ke arah Al-Ahqaf, ia menyaksikan perubahan besar pada kaum The bangsa yang dulu diberkahi kekuatan luar biasa itu, kini larut dalam kemewahan. Mereka membangun kuil-kuil besar untuk memuja berhala. Mereka mempersembahkan makanan terbaik, wewangian, dan emas kepada patung-patung yang mereka sebut Syamat, Syamut, dan Huran. Ed memperhatikan dengan sedih bagaimana kaum yang kuat itu perlahan melupakan ajaran leluhur tentang keesaan Tuhan. Lebih menyakitkan lagi ketika Hude menyadari bahwa di balik kemewahan kota Iram, banyak rakyat tertindas oleh kebijakan Syaddad yang semakin kejam. Para penjaga kerajaan memaksa rakyat kecil untuk bekerja tanpa upah demi mempertahankan temen-temen dan istana megah. Mereka memahat batu raksasa dengan tangan yang mulai rapuh, sementara para bangsawan menikmati pesta dan tarian tanpa memikirkan penderitaan rakyat. Ed melihat bahwa kekuatan dan kemakmuran kaum D tidak lagi membawa kebaikan, tetapi justru membuka pintu bagi kezaliman. Pada masa itu pula, Ehude sering mengasingkan diri untuk merenung. Ia duduk di tepi mata air atau di puncak bukit, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasakan sesuatu dalam hatinya, sebuah panggilan yang belum mampu ia jelaskan. Ia melihat tanda-tanda kesesatan kaumnya semakin jelas, seperti awan gelap yang menggantung di atas kota Iram. Ed tahu bahwa kaum D berada di jalan yang salah, tetapi ia belum mengetahui apa yang harus ia lakukan. Hingga pada suatu malam, ketika angin lembut Hadramaut berembus membawa bau tanah basah, wahyu pertama turun kepadanya. Edi menerima perintah untuk mengingatkan kaumnya. Ia diperintahkan untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan, meninggalkan berhala-berhala bisu, dan menghentikan kezaliman yang telah merambah seluruh negeri. Misi itu bukanlah tugas ringan. Ia tahu bahwa kaum Du terkenal dengan kekuatan dan kesombongannya. Mereka tidak akan mudah menerima bahwa manusia biasa datang membawa peringatan. Namun Ud tidak gentar. Sejak saat itu, ia menjadi seorang nabi yang berdiri di antara dua dunia. Dunia yang terancam oleh kesombongan dan dunia yang ingin diselamatkan oleh kebenaran. Ia bersiap untuk melangkah menuju Iram Dize, di Al-Im D, kota megah yang dibangun di atas air mata manusia. Di sana, ia akan menghadapi raja paling angkuh dalam sejarah kaum, Desadad bin Ad. Dan pertemuan itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang mengguncang seluruh negeri. Ketika wahyu turun kepada Nabi Heda alaihi salam, hatinya dipenuhi campuran keteguhan dan keharuan. Ia sadar bahwa tugas yang diberikan kepadanya bukan tugas kecil. Ia harus berdiri menghadapi bangsa yang kekuatannya melebihi bangsa manapun pada zaman itu. Bangsa yang bahkan memandang dirinya lebih tinggi dari makhluk langit. Namun Ehud mengerti bahwa kebenaran tidak boleh ditunda. Dengan langkah mantap, ia memulai perjalanan menuju Iram Deze, Al-Im D, kota megah yang dibangun kaum D di tengah gurun Al-Ahqaf. Saat memasuki kota, Edu melihat betapa besar perubahan yang terjadi. Pilar-pilar tinggi menjulang ke langit, temen-temen hijau menyebar di setiap sudut, dan suara gemericik air melintasi saluran buatan, memberikan kesan surga dunia. Namun, di balik keindahan itu,
ia merasakan kekosongan. Orang-orang berjalan dengan dada membusung, kepala tegak, seolah mereka tidak mengenal rasa takut. Para pemahat batu bekerja tanpa henti di bawah terik matahari, sementara para bangsawan tertawa tanpa peduli. Dan di pusat kota, asap dupa naik ke langit, menjadi bukti betapa dalamnya kaum D terjerumus dalam penyembahan berhala. Pada hari pertama dakwahnya, Hedway berdiri di sebuah dataran tinggi yang menghadap alun-alun kota. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya kalian hanyalah mengada-ada." Ketika mempersekutukan Ia, suaranya memantul di antara pilar-pilar megah, membuat beberapa orang menoleh. Namun sebagian besar hanya mengangkat alis, bingung sekaligus heran melihat seorang lelaki sederhana berani berbicara seperti itu di tengah kota para raksasa. Beberapa pemuda mendekat dan menatap Held dari ujung kepala hingga kaki. Tubuh Held tidak setinggi mereka. Tidak ada pakaian mewah yang ia kenakan, tidak ada perhiasan berkilau. Mereka tertawa mengejek. "Apakah engkau ingin mengubah agama nenek moyang kami?" Salah satu dari mereka berkata sambil tertawa kasar. Yang lain menimpali, "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami, bahkan lebih lemah. Jika engkau benar, tunjukkanlah azab yang kau ancamkan itu." Hude mendengarkan semua ejekan itu dengan tenang. Tidak ada kemarahan dalam matanya, hanya kesedihan mendalam. Ia tahu bahwa kaum D telah terjerumus terlalu jauh dalam kesombongan. Namun ia tetap melanjutkan dakwahnya, menawarkan kebenaran tanpa henti. "Aku tidak meminta upah atas seruanku ini," katanya. "Imbalanku hanya dari Allah. Tidakkah kalian mengerti?" Namun, kata-katanya seperti menabrak tembok batu. Orang-orang hanya memandangnya dengan sinis, lalu pergi begitu saja. Di hari-hari berikutnya, Ahude terus menyampaikan pesan Tuhan. Ia berjalan dari rumah ke rumah, mengunjungi pasar, menegur para imam berhala yang sibuk dengan dupa dan minyak wangi. Namun, setiap kali ia berbicara, kaum D menganggapnya sebagai pria yang kehilangan akal. Para bangsawan mengolok-oloknya di hadapan rakyat. Mereka menyebut Head sebagai pengganggu ketenangan, orang yang membawa pesan yang hanya menakut-nakuti tanpa bukti. Di tengah semua ejekan itu, Ehudi selalu berdiri teguh. Ia memandang mereka bukan sebagai musuh, tetapi sebagai saudara yang tersesat. Ia mengingatkan mereka tentang umat Nabi Nuh yang binasa karena keangkuhan. Ia menyebutkan bagaimana dunia hampir tenggelam karena dosa manusia. Namun, kaum D tidak tersentuh. Mereka berkata, "Kami adalah bangsa yang paling kuat. Tidak ada satupun di langit yang mampu menjatuhkan kami." Ejekan demi ejekan itu menjadi awal dari penolakan besar. Kaum D bukan hanya tidak menerima dakwah Wed, tetapi juga mulai memusuhinya. Mereka mengawasinya, membicarakan kehadirannya sebagai ancaman, dan menganggap pesannya sebagai penghinaan terhadap kekuatan kaum mereka. Udi tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ia sadar bahwa sebelum badai datang, ia harus memberi peringatan sebanyak mungkin. Tetapi kaum D telah menutup hati mereka, dan dalam kediaman langit yang kian muram, tampak tanda-tanda bahwa azab yang mereka minta sendiri perlahan sedang dipersiapkan. Semakin sering Nabi Hude menyampaikan dakwahnya, semakin besar pula kegelisahan para pemimpin kaum D. Para imam berhala merasa pengaruh mereka terancam. Para bangsawan takut rakyat kembali pada ajaran leluhur yang tidak membutuhkan persembahan atau kekayaan. Namun yang paling merasa terganggu adalah Shaddad bin D, raja yang membangun kota Iram sebagai simbol kekuasaan mutlaknya. Ia tidak bisa membiarkan seorang lelaki biasa mengganggu stabilitas kekuasaannya. Maka pada suatu hari, ia memerintahkan para penjaga untuk membawa Hude ke istananya. Hud diseret melewati jalan-jalan kota Iram. Bau dupa masih memenuhi udara, bercampur debu dan pasir. Para penjaga yang bertubuh besar mencengkeram lengannya dengan kasar. Orang-orang berkerumun di tepi jalan. Sebagian menatap dengan rasa penasaran, sebagian lagi mengejek. Mereka ingin melihat bagaimana nasib seorang lelaki yang berani menyerang keyakinan bangsa raksasa itu. Di ujung perjalanan, berdirilah gerbang istana Shaddad tinggi, megah dan berlapis ukiran emas
yang berkilauan di bawah matahari. Ketika Hude memasuki ruang utama istana, ia langsung merasakan hawa dingin yang datang bukan dari bangunan, tetapi dari kekuasaan yang memenuhi ruangan itu. Di tengah ruangan berdiri singgasana raksasa yang dibuat dari batu zamrud dan safir. Singa-singa batu berdiri di sisi kanan dan kiri, seolah menjaga raja yang duduk di atasnya, Shaddad. Dengan pakaian berlapis emas dan perhiasan besar di dadanya, memandang Ahud dari ketinggian dengan senyum mengejek. Dengan suara dalam dan berwibawa, Shaddad membuka percakapan. "Engkau datang membawa kegaduhan di negeri kami, wahai Het. Engkau semua ini?" Ed menjawab tanpa gentar. "Engkau tidak menciptakan apapun, wahai Shaddad. Engkau hanya memindahkan tanah yang telah Allah ciptakan. Engkau hanya menata batu yang berasal dari buminya. Engkau menipu dirimu sendiri jika mengira bahwa engkau memiliki kuasa atas kehidupan atau kematian." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Kata-kata Hud menusuk hati banyak orang yang hadir. Beberapa imam berhala menundukkan kepala, takut mendengarnya. Namun Shaddad, yang hatinya dipenuhi kesombongan, menepisnya dengan tangan gemetar oleh amarah. "Cukup," serunya. "Usir dia, biarkan dia mati bersama Tuhannya." Para penjaga langsung menyeret Hude keluar istana. Namun sebelum meninggalkan ruangan, Ehud menoleh sekali lagi dan berkata dengan suara yang mengguncang jiwa, "Wahai Shaddad, aku tidak takut mati. Aku hanya kasihan pada negerimu, karena sebentar lagi pilar-pilar Iram akan runtuh dan namamu akan hilang tertelan pasir." Kata-kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Shaddad merasakan sesuatu menusuk hatinya, meski ia berusaha mengabaikannya. Ia mengangkat tangannya tinggi, menunjukkan bahwa ia tidak takut. Namun di balik wajah angkuhnya, untuk pertama kali sejak menjadi raja, ia merasa ada ancaman yang tidak bisa ia hancurkan dengan pedang atau kekuatan. Dan sejak hari itu, hubungan antara Shaddad dan Nabi Hude berubah menjadi pertarungan antara kesombongan dan kebenaran. Pertarungan yang kelak menentukan masa depan seluruh kaum. Setelah diusir dari istana Shaddad, Nabi Hud alaihissalam berjalan meninggalkan Iram Deze Al-Imde dengan langkah pelan namun mantap. Luka di tubuhnya masih terasa, tetapi hatinya tetap tegar. Ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Kaum yang dibutakan oleh kekuasaan justru semakin keras menolak peringatan. Namun Hudi tidak berhenti. Setiap hari ia masih berdakwah di tengah kota, di pasar, dan di lembah-lembah Al-Ahqaf. Meski dihina, ia tetap menyeru kaumnya agar kembali kepada Tuhan. Namun langit telah mencatat kesombongan itu. Beberapa hari setelah pengusiran Hud, tanda pertama azab mulai tampak. Awan yang biasanya berarak di atas lembah perlahan menghilang. Langit berubah pucat dan matahari terasa lebih panas dari sebelumnya. Angin gurun membawa debu yang lebih pekat. Pada awalnya, kaum tidak menganggap perubahan itu sebagai ancaman. Mereka percaya bahwa kekuatan mereka cukup untuk menghadapi apapun. Tetapi perlahan, tanah yang subur mulai mengering. Pepohonan kurma yang dulu berbuah lebat, kini layu satu persatu. Daunnya rontok sebelum waktunya. Kebun-kebun yang menjadi kebanggaan kaum berubah menjadi lahan gersang. Ternak mulai kehausan. Sungai-sungai buatan yang dialirkan dengan saluran khusus tidak lagi mendapatkan air dari sumbernya. Para penjaga yang bertugas memeriksa saluran kembali ke kota dengan wajah cemas. Air di lembah telah surut hingga dasar. Dalam beberapa bulan saja, kehidupan di Al-Kahf berubah drastis. Kaum yang biasanya mengadakan pesta dan perayaan, kini mulai gelisah. Anak-anak menangis karena kehausan. Para perempuan membawa kendi kosong, berjalan jauh ke lembah, berharap menemukan genangan air. Namun, yang mereka temukan hanyalah tanah retak yang mengeluarkan panas. Rakyat kecil mulai panik, tetapi para pemimpin tetap angkuh, tidak ingin mengakui bahwa apa yang terjadi adalah peringatan dari Tuhan. Nabi Hude kembali menyeru kaumnya. Dengan suara lembut ia berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Bertobatlah kepadanya. Dia akan menurunkan hujan yang deras dan menambahkan kekuatan yang lebih besar daripada yang kalian miliki.
janganlah berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Namun kata-katanya lagi-lagi dianggap angin lalu. Sebagian kecil mulai menunduk dan terpikat, tetapi sebagian besar tetap membangkang. Shaddad berdiri di balkon istananya, menyaksikan tanah yang mengering, namun kesombongan membuatnya buta. Tambahkan persembahan, serunya kepada para imam berhala. Tuangkan minyak, hamparkan emas, dewa-dewa kita sedang murka. Ia memerintahkan upacara besar dilakukan di pusat kota. Dupa dibakar tanpa henti, hewan kurban disembelih dalam jumlah banyak. Asap putih menutupi langit, namun tidak satu awan pun muncul sebagai tanda hujan. Tahun pertama berlalu, tanpa setetes air pun turun. Tahun kedua, lebih parah lagi. Rumput hilang seluruhnya. Hewan-hewan mati berdiri di tempatnya karena kelelahan. Tanah menjadi seperti tandan kurma yang dilubangi angin. Namun kaum De tetap menolak mengakui kesalahan mereka. Mereka berkata, "Ini hanya ujian kecil. Kekuatan kami akan mengalahkan masa kering ini." Pada tahun ketiga, kekeringan mencapai puncaknya. Orang-orang mulai saling menuduh. Para bangsawan menyalahkan rakyat menyalahkan imam berhala, dan imam berhala menyalahkan Hud. Kota yang dulu megah mulai retak dari dalam. Pilar-pilar tinggi tetap berdiri, tetapi hati penduduknya runtuh. Di tengah kekacauan itu, Edo masih tetap berdiri. Ia tidak meninggalkan kaumnya, meski mereka menolaknya berkali-kali. Ia menatap langit yang kosong dan berdoa, meminta agar kaumnya diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi kesempatan itu tidak akan datang tanpa pilihan dari kaum De sendiri. Dan pada titik itu, Allah memberikan ujian terakhir. Apakah mereka akan kembali kepada kebenaran atau tetap terjerumus dalam kesombongan? Azab besar yang mereka minta sendiri sudah mulai bergerak. Meski mereka belum menyadarinya, langit yang kosong hanyalah awal dari badai yang akan menghapus nama mereka dari bumi. Setelah 3 tahun lamanya tanah Olokov kering, tanpa setetes pun hujan, kaum De mulai berada di ambang keputusasaan. Pohon-pohon kurma mati berdiri seperti rangka tanpa jiwa. Sungai-sungai buatan hanya menyisakan debu, dan ternak yang dahulu memenuhi lembah kini tinggal tulang yang berserakan. Para perempuan menangis di malam hari, memandangi kendi-kendi kosong, sementara anak-anak tidur dengan bibir piko-pika karena kehausan. Kaum yang dulunya paling kuat di muka bumi kini mulai merasakan rapuhnya hidup ketika rahmat Tuhan ditahan. Dalam keadaan genting itu, para pemimpin kaum De berkumpul di aula besar Iram di Se, Teal, Im, De. Suara mereka pecah menjadi perdebatan. Sebagian menyalahkan para imam berhala, sebagian lagi menyalahkan rakyat yang dianggap tidak cukup memberi persembahan. Namun tidak ada seorang pun yang menyebut nama Allah, dan tidak ada yang berani mengakui bahwa Nabi Hud sudah memperingatkan mereka sejak lama. Hingga akhirnya salah satu tetua bangkit dan berkata, "Jika persembahan tidak cukup, maka kita harus meminta pertolongan dari sumber rahmat. Pergilah ke Makkah, mohonlah hujan seperti leluhur kita dahulu." Usulan itu disetujui. Kaum D mengirim 70 lelaki pilihan orang-orang kuat, cerdas, dan paling dihormati. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh bernama Kail bin Anas, yang dipercaya mampu berbicara di hadapan Tuhan. Rombongan itu meninggalkan Olokov dengan harapan besar. Meski sebagian dari mereka masih menyimpan kesombongan, mereka berjalan berhari-hari melewati gurun yang sepi, hingga akhirnya tiba di wilayah Hijaz. Di perjalanan menuju Makkah, rombongan tersebut berhenti di rumah Muawiyah bin Bakar, seorang laki-laki yang masih memiliki darah kaum D dari garis ibunya, Jalhadzah binti Al-Khaybari. Muawiyah menyambut mereka dengan ramah, menyediakan makanan dan tempat tinggal. Namun ada satu masalah: rombongan itu terlalu menikmati kenyamanan tersebut. Mereka tinggal selama sebulan penuh, menghabiskan waktu dengan nyanyian, minuman, dan kesenangan dunia, lupa tujuan awal mereka. Muawiyah menyaksikan perilaku itu dengan gelisah. Ia tahu bahwa tanah Olokov sedang menjerit menunggu doa mereka, tetapi para tamu justru sibuk bersenang-senang. Ia tidak berani menegur secara langsung, maka ia menyampaikan nasihat dalam bentuk syair, berharap hati mereka tersadar. "Kalian datang membawa tugas besar, namun terhanyut oleh jamuan dan hiburan. Ingatlah tanah yang menanti hujan,
Ingatlah kaum yang menunggu keselamatan. Syair itu menggugah hati rombongan. Mereka tersadar dari kelalaian dan segera melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah. Sesampainya di sana, mereka memohon hujan kepada Allah. Doa mereka begitu panjang, hingga langit Makkah mulai dipenuhi 3 awan yang datang mendekat. Awan putih, awan merah, dan awan hitam. Suara dari langit terdengar mengatakan, "Pilihlah salah satu dari awen-awen ini." Qail bin Anas, tanpa berpikir panjang, memilih awan hitam. Ia mengira warna gelap menandakan hujan paling lebat. Rombongan pun mengira mereka sukses membawa rahmat pulang. Awan hitam itu kemudian bergerak meninggalkan langit Makkah. Mereka menyaksikannya melayang jauh ke arah selatan menuju Al-Ahqaf. Hati mereka dipenuhi harapan bahwa hujan deras akan menyelamatkan negeri mereka. Namun di Al-Ahqaf, awan itu disambut berbeda. Ketika penduduk melihat langit gelap, mereka bersorak. Anak-anak menari, perempuan menangis bahagia, dan Shaddad berdiri di balkon istananya dengan senyum lega. Mereka menyangka rahmat akhirnya tiba. Namun di tengah kerumunan itu, berdiri seorang wanita bernama Mahd. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Ia berbisik dengan suara gemetar, "Itu bukan awan rahmat. Aku melihat api di dalamnya, dan di baliknya ada maklek-maklok yang membawa angin dalam tali-tali besi." Perkataannya perlahan hilang tertutup sorak-sorai kaum. Mereka tidak tahu bahwa awan hitam itu adalah jawaban bukan untuk hujan, tetapi untuk azab yang selama ini mereka minta sendiri. Dan badai itu kini sedang menuju mereka, membawa akhir sebuah bangsa. Ketika awan hitam yang dipilih utusan kaum bergerak menuju Al-Ahqaf, seluruh warga Iram Dize, Teal, Im, keluar dari rumah mereka. Mereka memenuhi alan-alan, memadati atap-atap bangunan, dan berlari ke lembah-lembah untuk menyambut apa yang mereka sangka sebagai rahmat. Sudah 3 tahun lamanya, langit tidak menurunkan setetes air pun. Maka ketika awan hitam itu muncul, sebagian besar penduduk merasa seakan hidup mereka akhirnya akan kembali normal. Anak-anak bersorak sambil menengadahkan tangan. Para perempuan menangis haru, memeluk kendi-kendi kosong yang selama ini hanya menjadi hiasan. Para pria yang selama bertahun-tahun menyaksikan ladang mati dan hewan-hewan tumbang, kini tersenyum lega. Bahkan Shaddad, sang raja, angkuh, berdiri di balkon istananya sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi, yakin bahwa dewa-dewa mereka akhirnya mengabulkan doa. Namun, di tengah kegembiraan itu, wajah seorang perempuan bernama Mahd berubah pucat. Ia bukan perempuan sembarangan. Ia dikenal memiliki intuisi tajam dan keturunan dari keluarga yang dihormati. Mahd menatap awan itu dengan mata membesar, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh penduduk lain. Dalam hatinya, ada rasa takut yang menekan dadanya. Ia menggigil saat berkata, "Itu bukan awan rahmat, itu awan yang membawa kematian." Tidak ada yang memedulikannya. Suaranya tenggelam oleh teriakan kegembiraan dan tabuhan tambur. Para imam berhala menaiki menara kuil dan menyambut awan itu dengan dupa dan mantra, memuji Syamat, Syamut, dan Huran sebagai pembawa keberkahan. Tetapi semakin dekat awan itu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda. Langit tidak hanya gelap, ia seperti mengalir, menggulung, dan berputar seperti laut yang bergolak di atas kepala manusia. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bukan petir, tetapi sejenis raungan besar yang membuat tanah bergetar. Angin dingin tiba-tiba menerjang lembah. Bukan dingin yang menyegarkan, melainkan dingin yang menusuk hingga ke tulang, dingin yang seakan membawa kematian. Rambut para perempuan berdiri, pasir berterbangan, dan anak-anak yang tadinya tertawa kini memeluk ibunya dengan ketakutan. Di balik awan itu, Mahd melihat hal yang mengerikan. Makhluk-makhluk besar seperti pria raksasa yang menggenggam tali-tali panjang dari cahaya gelap. Tali-tali itu terhubung ke pusaran angin yang berputar cepat. Dalam tafsir yang disebutkan para ulama, Maklek-Maklok itu adalah malaikat yang ditugaskan membawa angin azab bagi kaum Mahd jatuh pingsan karena ketakutan. Ketika ia sadar, awan itu sudah menggantung tepat di atas kota. Suara raungan kini terdengar lebih dekat, lebih tajam,
sehingga dada penduduk berguncang. Setiap kali suara itu muncul, di antara kegelapan awan, muncul cahaya merah yang menjalar seperti percikan api. Beberapa orang mulai panik. "Mengapa hujan belum turun?" tanya mereka. Namun pertanyaan itu langsung tenggelam ketika angin pertama turun. Ia tidak datang pelan, ia menghantam tanah seperti cambuk raksasa, mengangkat pasir hingga membentuk pusaran besar. Pohon-pohon kurma tercabut dari akar, beterbangan seperti serpihan. Debu dan batu kecil terangkat hingga mencapai puncak pilar Iram. Para penduduk yang berada di alun-alun berjatuhan. Tubuh-tubuh besar kaum D terseret seperti ranting kering. Shaddad memandang dari balkon istananya. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ketakutan memenuhi hatinya. Ia berteriak memanggil para imam berhala. Namun mereka sudah berlarian seperti hewan yang kehilangan arah. Angin itu belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Itu baru hembusan pertama peringatan pertama sebelum badai besar benar-benar dimulai. Penduduk masih berharap hujan akan turun. Mereka belum menyadari bahwa awan hitam yang mereka sambut dengan sorak gembira itu bukan rahmat, melainkan permulaan dari azab yang selama ini mereka tantang sendiri. Dan di balik horizon, angin itu mulai menggulung, mempersiapkan malam panjang yang akan menghapus seluruh kaum D dari muka bumi. Awan hitam yang menggantung di atas Iram Dize, Tial, Im, D akhirnya pecah. Bukan dalam bentuk hujan, tetapi dalam bentuk azab yang selama ini diinginkan kaum D. Dari dalam pusaran awan itu, terdengar suara raungan yang mengguncang jantung setiap manusia yang mendengarnya. Suara itu bukan hanya anginia, seperti jeritan ribuan jin dan gemuruh petir yang menyatu. Tanah bergetar, dan udara menjadi begitu dingin, hingga napas manusia tampak seperti kabut di hadapan mereka. Angin pertama datang seperti cambuk raksasa yang menampar lembah Al-Ahqaf. Hembusannya tidak membawa kesejukan, melainkan kekuatan yang mematahkan batang pohon kurma seperti lidi. Rumah-rumah dari batu besar yang dibangun kaum D selama bertahan-tahan retak dalam hitungan detik. Lembah yang dulu subur kini berubah menjadi pusaran pasir yang menelan apapun di hadapannya. Pada malam pertama, penduduk masih berusaha berlindung. Mereka bersembunyi di balik pilar-pilar raksasa Iram, berpikir bangunan itu cukup kuat untuk menahan amukan angin. Tapi tidak ada tempat aman dari badai itu. Angin datang dari segala arah, memutar, naik, lalu turun kembali dengan kekuatan yang membuat manusia terangkat ke udara. Tubuh-tubuh besar kaum D terlempar seperti dedaunan kering, menghantam batu dan retakan tanah hingga tak berbentuk lagi. Malam kedua jauh lebih buruk. Angin semakin dingin. Begitu dingin hingga kulit manusia terasa seperti diiris jarum halus. Angin itu menembus pakaian, tulang, dan bahkan jantung. Para lelaki perkasa yang pernah mengangkat batu raksasa kini merangkak di tanah. Ketakutan seperti anak kecil. Suara angin yang mengaum membuat mereka tak mampu berbicara. Dan setiap kali mereka mendongak, pasir menghantam wajah mereka dengan kekuatan yang bisa mengelupas kulit. Di malam ketiga, kota Iram mulai runtuh. Pilar-pilar tinggi yang menjadi kebanggaan kaum D satu persatu tumbang. Pilar yang memerlukan ribuan pekerja untuk membangunnya kini pecah seperti ranting. Istana Shaddad yang berlapis emas dan zamrud bergetar hebat, dan bagian atasnya runtuh menghantam bangunan lain. Shaddad sendiri berusaha berlindung, memerintahkan pengawalnya membawanya ke ruang bawah tanah. Tetapi tidak ada ruang yang cukup kuat menahan badai itu. Angin itu terus berlanjut 7 malam dan 8 hari, tanpa henti, tanpa belas kasihan. Pada malam keempat dan kelima, badai mulai memisahkan pasir dari bebatuan, mengikis lembah begitu cepat hingga bentuknya berubah dalam sepersekian waktu. Pada malam keenam, suara manusia hampir tidak terdengar lagi. Mereka yang masih hidup hanya berpegangan pada sisa bangunan yang runtuh, tetapi angin yang berputar seperti tombak menghancurkan harapan terakhir mereka. Malam ketujuh menjadi puncak azab itu. Angin tidak hanya datang dari atas dan samping, tetapi juga dari bawah. Tanah retak dan pusaran angin menyedot manusia yang mencoba bertahan. Kaum D yang dulu merasa dirinya paling kuat di muka bumi, kini tidak berbeda dari debu yang berterbangan.
Tubuh mereka terhantam berkali-kali, sehingga ketika badai mereda, mereka tergeletak seperti batang-batang kurma lapuk kosong di dalam, rapuh di luar. Di hari ke-8, badai tiba-tiba berhenti. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya keheningan yang menakutkan. Pasir menutupi seluruh kota Iram. Pilar-pilar yang dulu menjulang tinggi kini terkubur. Istana Shaddad tidak lagi terlihat. Tidak ada satupun penduduk yang tersisa. Kaum raksasa yang pernah menantang langit kini hilang tanpa jejak, kecuali debu yang tertiup angin. Apa yang dulu dianggap sebagai kekuatan abadi, kini tinggal kenangan pahit. Badai itu tidak hanya menghancurkan tubuh kaum D, tetapi juga sejarah mereka. Tidak ada satupun yang mampu melawan keputusan Tuhan. Dan badai itu menjadi saksi bahwa kesombongan, sekuat apapun, pasti akan runtuh pada waktunya. Ketika badai besar itu akhirnya mereda, setelah 7 malam 8 hari, gurun Al-Ahqaf berubah menjadi hamparan sunyi yang tidak lagi sama. Tidak ada suara manusia, tidak ada deru angin kencang, hanya keheningan yang begitu pekat, seakan bumi baru saja menarik napas panjang. Debu memenuhi udara, lalu perlahan jatuh kembali ke tanah, menutupi segala yang pernah berdiri di sana. Kota Iram Dize, Tel-Im, D, yang dulu dipenuhi pilar-pilar raksasa, kini hilang tak bersisa. Pilar yang dahulu menantang langit, kini terkubur dalam diam, tertelan gurun yang mereka kira tidak pernah akan berubah. Di kejauhan, tampak sekelompok kecil orang berkumpul. Mereka adalah Hud alaihissalam dan para pengikutnya, sejumlah kecil dari kaum D yang beriman dan menjawab seruan dakwah sang Nabi. Sejak awal badai, Allah telah membawa mereka ke tempat aman, jauh dari pusat kehancuran. Meski angin kencang menderu di seluruh penjuru, area tempat mereka berlindung tetap tenang. Seakan ada dinding tak terlihat yang melindungi mereka dari amukan azab. Hud memimpin mereka berdoa, memohon keselamatan dan mengucap syukur di saat bumi di sekeliling mereka luluh lantak. Saat badai berhenti, mereka keluar dari tempat perlindungan dan menyaksikan pemandangan yang sulit dipercaya. Lembah yang dulunya hijau kini hanya padang kosong. Tidak ada satupun bangunan tersisa. Tidak ada tubuh manusia terlihat. Semuanya terkubur oleh lapisan pasir tebal, seperti selimut tak kasat mata. Hud berdiri di hadapan pemandangan itu dengan hati yang berat. Meski ia tahu bahwa azab itu adalah keputusan Allah, ia tetap merasakan kesedihan mendalam melihat kaumnya musnah karena kesombongan mereka sendiri. Hud kemudian memimpin pengikutnya untuk menjauh dari Al-Ahqaf. Mereka berjalan perlahan meninggalkan wilayah yang dulu menjadi pusat kejayaan kaum D. Di belakang mereka, gurun kembali sunyi. Hanya angin lembut yang berembus, membawa bisikan masa lalu. Bisikan tentang kaum yang pernah dikaruniai kekuatan tak tertandingi, namun memilih untuk menentang Tuhan. Bisikan tentang kota megah yang dibangun dengan darah dan air mata, lalu hilang hanya dalam hitungan malam. Dalam perjalanan, sebagian pengikut Hud terdiam lama, memikirkan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka memahami bahwa keselamatan mereka bukan karena kekuatan atau harta, tetapi semata-mata karena iman. Hud menenangkan mereka dengan kata-kata lembut, mengingatkan bahwa rahmat Allah selalu mendahului murkanya. Kami tidak menzalimi mereka, Hedwe mengutip firman Allah, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Kalimat itu menjadi penutup kisah tragis kaum D yang begitu perkasa, namun rapuh di hadapan kuasa Tuhan. Waktu berlalu, lapisan pasir semakin tebal, menutupi seluruh wilayah Iram. Tidak ada yang tahu persis di mana letak kota itu. Bahkan, generasi berikutnya hanya mendengar namanya dari kisah-kisah turun-temurun. Para musafir melewati Al-Ahqaf tanpa mengetahui bahwa di bawah kaki mereka tersembunyi reruntuhan yang pernah menjadi simbol kesombongan manusia. Sejarawan Muslim di masa Musa selanjutnya hanya menemukan petunjuk samar tentang keberadaan kota itu serpihan cerita, bayangan legenda, dan firman Tuhan yang mengabadikannya dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Hud dan pengikutnya kemudian menetap di wilayah lain yang lebih subur. Di sana mereka membangun kehidupan baru, jauh dari tirani dan kesombongan yang menghancurkan kaum sebelumnya. Mereka hidup dengan penuh syukur, menghargai setiap hujan yang turun,
setiap mata air yang memancar, dan setiap pohon yang tumbuh dengan izin Allah. Hud mengajarkan mereka pentingnya kerendahan hati dan ketakwaan, dua hal yang hilang dari kaum D. Demikianlah akhir perjalanan kaum raksasa itu. Mereka yang pernah mengguncang bumi, kini hanya tersisa sebagai cerita kisah tentang bangsa yang menantang langit dan menerima akibatnya. Dan gurun Al-Ahqaf hingga kini menjadi saksi bisu, menyimpan rahasia kota yang tenggelam, kota yang pernah disebut surga di bumi, tetapi berakhir sebagai kuburan paling sunyi dalam sejarah manusia. Ketika kisah kaum D berakhir dengan lenyapnya Iram di bawah lautan pasir, dunia tidak hanya kehilangan sebuah kota megah, tetapi juga menerima sebuah pelajaran yang melintasi zaman. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya melanjutkan hidup di wilayah lain, membawa nilai-nilai yang membuat mereka selamat dari kehancuran. Kerendahan hati, ketaatan kepada Tuhan, dan kesadaran bahwa manusia, sekuat apapun, hanyalah makhluk yang bergantung kepada Sang Pencipta. Namun pelajaran itu tidak berhenti pada generasi mereka. Ia seperti gema yang terus bergaung dari masa ke masa hingga sampai kepada kita hari ini. Saat ini, manusia mungkin tidak membangun pilar setinggi Iram, tidak memahat gunung untuk membuat singgasana, dan tidak menciptakan berhala dari emas serta tembaga. Namun, bentuk-bentuk surga palsu yang diciptakan manusia tetap ada, hanya berubah rupa menjadi sesuatu yang lebih modern dan lebih halus. Di kota-kota besar, kita melihat gedung-gedang menjulang yang dibangun bukan hanya untuk kebutuhan, tetapi untuk memamerkan kekuasaan. Di media sosial, orang membangun citra, popularitas, dan dunia semu yang kadang lebih penting daripada kehidupan nyata. Semakin tinggi sesuatu dibangun di atas kesombongan, semakin rapuh ia ketika badai kehidupan datang. Seperti kaum D yang memuja karya tangan mereka sendiri, manusia modern pun sering terjebak pada pencarian pujian dan pengakuan. Kita membangun pencapaian demi pencapaian, berharap dunia memandang kita sebagai seseorang yang hebat. Kita berlomba mengumpulkan harta, jabatan, dan reputasi, seolah semua itu dapat menjamin kebahagiaan. Padahal, kisah kaum D mengingatkan bahwa tidak ada bangunan baik fisik maupun mental yang dapat bertahan jika didirikan di atas fondasi kesombongan. Namun pelajaran yang paling penting dari kisah ini bukanlah tentang azab, tetapi tentang rahmat. Allah mengirimkan Nabi Hud bukan untuk menghukum, melainkan untuk memperingatkan. Ia memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kaum D agar mereka kembali kepada kebenaran. Bahkan ketika kekeringan 3 tahun melanda, pintu pertobatan masih terbuka. Tetapi kaum D yang merasa dirinya tidak tergoyahkan menolak semua seruan itu. Dan ketika kesempatan itu dilewatkan, yang tersisa hanyalah penyesalan yang tidak akan pernah didengar lagi. Pertanyaan besar kini beralih kepada kita. Apakah kita berbeda dari mereka? Atau apakah kita sedang membangun Iram versi kita sendiri, entah dalam bentuk ambisi, kesombongan, atau gaya hidup yang menjauhkan kita dari nilai-nilai kebaikan? Setiap orang mungkin pernah merasakan dorongan untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu, kuat, atau lebih unggul. Tetapi kisah ini mengingatkan bahwa kekuatan yang tidak disertai kerendahan hati adalah ilusi yang bisa hancur seketika. Kadang kita lupa bahwa setiap napas adalah titipan, setiap nikmat yang kita miliki adalah amanah, dan setiap keberhasilan yang kita raih bukan semata karena usaha sendiri, tetapi karena izin Tuhan yang memudahkan jalan. Jika kaum D dengan kekuatan raksasa dan kota megah yang menyaingi langit saja bisa hancur dalam hitungan malam, maka manusia manapun tidak sepatutnya merasa aman dari ujian dan cobaan. Pada akhirnya, kisah kaum D bukan sekadar cerita tentang kehancuran, tetapi cermin yang memantulkan wajah kita hari ini. Apakah kita masih rendah hati? Apakah kita mengingat bahwa hidup ini singkat? Ataukah tanpa sadar kita sedang berlari mengejar surga palsu yang tidak membawa ketenangan sejati? Jika kisah ini membuat kita berhenti sejenak untuk merenung, maka pesan Nabi Hud masih hidup hingga kini. Sebuah pesan sederhana, namun mendalam. Kerendahan hati menyelamatkan, kesombongan menenggelamkan, dan begitulah kisah kaum D ditutup bukan hanya sebagai sejarah,
tetapi sebagai peringatan dan pegangan bagi siapapun yang ingin hidup dengan bijaksana di zaman yang semakin jauh dari nilai-nilai yang dulu menyelamatkan manusia.